Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Kesempatan yang diberikan oleh Sintayong dan juga PSSI kepada pemain muda Indonesia berlaga di Piala AFF Senior atau ASEAN Cup 2024 seharusnya menjadi pengalaman yang betul-betul dimaksimalkan oleh pemain-pemain muda kita. Kita katakanlah seperti Cahya Supriyadi, Ferrari, Kadek Ariel, kemudian Doni Tripamungkas, Arkan Kaka, Detan, dan pemain-pemain muda yang lainnya, Hoki Caraka, dan juga Ronaldo Kuate, Arkan Kaka. Ini seharusnya betul-betul dimanfaatkan. Tetapi kalau kita lihat di perjalanan pertandingan yang mereka ikuti, justru tidak dijalankan dengan baik, teman-teman. Padahal ini adalah kesempatan emas bagi mereka. Kalau seandainya tim ini minimal sampai ke semifinal saja, kita sudah bisa menunjukkan pemain U20 saja melawan tim-tim senior di Asia Tenggara sudah mampu bersaing. Jadi ngapain lagi Piala AFF ini mengganggu jadwal-jadwal Liga Indonesia, atau tidak perlu lagi memanggil pemain-pemain yang abroad, yang bermain di luar negeri, ya kan? Karena turnamen ini kan tidak resmi di jadwal jadwal FIFA. Makanya teman-teman, tim ini kalau saya dari awal memang mendukung Sintayong memanggil pemain-pemain ini. Federasi memberikan syarat harus pemain-pemain muda U20 ya. Karena kita tahu sendiri bahwasanya pemain-pemain ini adalah disiapkan untuk SEA Games 2025 dan juga Piala Asia U23 atau U22 teman-teman ya, 2025 juga ya kalau tidak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Nah, ini dia teman-teman. Makanya seharusnya ini betul-betul dimanfaatkan, tetapi ini malah tidak dimanfaatkan teman-teman. Khususnya di pertandingan malam ini. Seharusnya Indonesia itu bisa lolos ke semifinal kalau seandainya Ferrari tidak emosi. Karena bagaimanapun kalau kita lihat di tayangan replaynya sedikit ada kan pasti diambil kesempatan oleh lawan. Sedikit ada dia mengikut, tetapi memang mungkin tidak mengenai wajar, tetapi kan dimanfaatkan lawan, apalagi lawan adalah lawan-lawan yang sudah senior. Ya seharusnya apalagi dalam posisi menyerang, Indonesia posisi menyerang ini di depan gawang Filipinanya ini ngapain lagi Ferrari ikut-ikutan emosi di situ. Namanya juga kita menyerang biasa aja kan, bila perlu kita yang membuat trik ya, kita jatuh ya kan. Makanya ini emosinya harus dijaga teman-teman ya, emosi. Kita harapkan pemain-pemain muda ini menjaga emosi. Kalau seandainya tidak emosi Ferrari tadi kan, ya Indonesia sudah lolos ke semifinal. Bahkan kalau menurut saya setelah pertandingan kedua saja, ketika bisa mengalahkan Laos di Stadion Manahan, ini Indonesia sudah lolos. Tetapi sayangnya juga ketika menghadapi Laos, kartu merah juga. Ya kan? Kartu merah juga teman-teman. Itu memang Marcelino Ferdinand emosi juga dia kan. Malam ini sudah kartu merah, dapat penalti juga, meskipun penaltinya masih bisa diperdebatkan. Memang saya pribadi secara keseluruhan menganggap kepemimpinan wasit asal Jepang memang kurang memuaskan menurut saya. Karena kalau seandainya dia mencek VAR ketika kejadian Ferrari, menurut saya mungkin Ferrari tidak akan di kartu merah. Maksimal kartu kuning lah ya kan. Karena bahu Ferrari kalau kita lihat nggak ada yang kuat. Justru lebih kuat lagi pelanggaran Ronti ini kepada Victor Detan di menit terakhir ya kan. Itu di depan gawang Filipina lagi. Seharusnya kalau cek VAR itu bisa penalti juga itu. Tetapi tidak teman-teman kan. Tetapi apapun itu, saya kembali ke awal tadi, pemain-pemain muda ini seperti Ferrari kurang memanfaatkan peluang yang diberikan federasi. Karena kalau federasi juga ingin serius membuat Piala AFF ini jadi juara, saya rasa jika targetnya juara, liga juga akan dihentikan federasi, kemudian di liga juga akan dihentikan kan, kemudian akan dipanggil pemain-pemain terbaik di Liga 1 itu, pemain-pemain senior. Ada Dewangga, ada Egy Maulana Fikri, ada Wahyu Tri,
banyak sekali pemain-pemainnya. Tetapi ini diberi kesempatan kepada pemain muda, malah kita sedikit dikecewakan oleh mereka. Tetapi apapun itu, ke depan kita harapkan pemain-pemain muda ini jangan lagi emosian, jangan mudah emosi ya, jangan mudah, dan semoga tetap berkembang. Dan kita pun yang fans Indonesia udahlah, karena kita pun dari awal memang tidak menargetkan apa-apa ini, cuma karena kalah di babak penyisian ini ada sedikit kecewa, apalagi faktor kekalahannya itu karena kartu merah ya kan, karena itu yang sangat menyakitkan memang. Kalau saya seandainya lolos ke semifinal sudah, kalah pun atas Thailand tidak apa-apa lagi. Saya rasa teman-teman juga sependapat dengan saya kan. Oleh karena itu janganlah kita membuli pemain-pemain lagi ya, nggak usah lagi bully ini bully itu lagi di sosial media. Menurut saya ngapain lagi ya kan, udahlah, memang dari awal kita juga tidak ada niat ya kan, kita juga sudah seperti menganggap ini hanya uji coba ya kan, kita sebagai supporter ya. Tetapi apapun itu teman-teman, kita pun tidak boleh sombong lagi. Meskipun Indonesia lolos ke round 3 dan berpeluang besar kalau menang nanti atas Australia, menang atas Bahrain dan Cina, lolos ke Piala Dunia. Apapun itu kita tidak boleh sombong teman. Kita tidak boleh sombong. Harus tetap menghargai negara-negara tetangga. Harus tetap menghargai negara-negara di kawasan ASEAN. Dan